Pemerintah sendiri memperkirakan pembelian kendaraan listrik roda 4 akan mencapai 3, sedangkan untuk kendaraan roda 2 mencapai 300.098.530 unit. Raksasa otomotif Jepang keroyokan investasi mobil listrik di RI. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Indonesia saat ini tengah menuju era elektrifikasi kendaraan. Presiden Joko Widodo mengatakan mobil listrik merupakan teknologi yang harus diakselerasi. Transformasi menuju green teknologi juga perlu dilakukan. Teknologi hijau, produk hijau, kedepannya ekonomi hijau akan menjadi tumpuan kita karena kita memiliki potensi dan kekuatan di sini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pemerintah berupaya mendorong percepatan menuju teknologi hijau. Salah satu langkah yang sedang dipacu pemerintah adalah mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah ingin industri otomotif di tanah air segera menjadi sektor unggulan dalam pengembangan kendaraan listrik. Saat ini sedang digenjot pembangunan ekosistemnya. Menperin menyebutkan, target produksi KBLBB pada tahun 2030 sebesar 600.000 unit untuk roda 4 atau lebih, dan sebanyak 2,45 juta unit untuk roda 2. Sampai saat ini sudah ada 3 perusahaan industri dalam negeri yang membangun fasilitas produksi KBLBB roda 4 atau lebih dengan kapasitas sebesar 1.680 unit per tahun. Sedangkan untuk sepeda motor listrik, sudah ada sebanyak 21 perusahaan industri dengan kapasitas produksi mencapai 1,04 juta unit per tahun. Untuk mendukung percepatan teknologi hijau, pemerintah memberikan berbagai intensif baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, saat ini menjadi momentum yang tepat dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Saat ini Indonesia kebanjiran investasi dari para raksasa otomotif Jepang. Pabrikan otomotif Jepang tertarik mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia. Mulai dari Toyota hingga Mitsubishi ramai-ramai menambahkan suntikan modalnya ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Salah satu hasil dari pertemuan antara Kemenperin dengan beberapa prinsipal otomotif di Jepang Maret 2021 kemarin adalah tercapainya komitmen investasi dari berbagai produsen. Mereka berkomitmen membangun kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Indonesia sudah menetapkan roadmap industri kendaraan listrik. Targetnya hingga 2030 akan ada 600.000 mobil listrik yang diproduksi di Indonesia. Dalam angka pengembangan electric vehicle ditetapkan roadmap di 2030. Di tahun itu, produksi kita ditargetkan ada 600.000 unit untuk roda 4 dan roda 2 mencapai 2,5 juta unit. Dalam paparannya, Toyota Motor Corporation memberikan komitmen investasi sebesar 63 triliun rupiah. Hingga 2024 akan masuk sebanyak 28,3 triliun rupiah. Toyota akan memproduksi 10 model mobil listrik hybrid, termasuk 5 model plug-in hybrid. Disebutkan juga Toyota akan membantu membuat produk nasional Kijang menjadi mobil listrik hybrid di 2022. Serta memproduksi baterai elektrik vehicle Lexus di tahun yang sama. Bagaimana dengan Honda hingga Mitsubishi? Apa saja komitmennya? Honda Motor Company berkomitmen menyuntik dana sebesar 6,2 triliun rupiah dan akan masuk 5,2 triliun rupiah hingga 2024. Mereka akan memproduksi Brio, Mobilio, dan model mobil listrik hybrid. Selanjutnya ada Suzuki Motor Corporation yang memiliki komitmen investasi sebesar 21 triliun rupiah dan akan masuk 1,2 triliun rupiah di awal. Mereka akan memproduksi Suzuki R3 Mild Hybrid di tahun 2022 dan Suzuki XL7 Mild Hybrid di tahun 2023. Sementara itu, Mitsubishi Motor Corporation memberikan komitmen investasi sebesar 11,2 triliun rupiah hingga 2024. Nantinya Mitsubishi akan memproduksi Expander Hybrid di tahun 2023. Dalam paparannya disebutkan akan ada ratusan negara yang menjadi pasar ekspor produk-produk tersebut. Dari investasi-investasi tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 9.000 orang. Pemerintah sendiri memperkirakan pembelian kendaraan listrik roda 4 akan mencapai 32.983 unit. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 mencapai 300.098.530 unit di tahun 2030. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya.
Mantap, langkah sigap BUMN Pertamina yakinkan pasokan oksigen aman. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Permintaan oksigen terus melambung tinggi seiring lonjakan pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Di Jawa Tengah merupakan wilayah yang saat ini menghadapi krisis lonjakan pasien dan kelangkaan oksigen sejak awal Juni. Kepolisian daerah Jawa Tengah menduga kelangkaan dan kenaikan harga oksigen ini dipicu penimbun pihak yang berusaha mencari untung lebih di tengah situasi darurat. Kelangkaan oksigen dapat memicu kasus kematian pasien. Saat kasus kematian akibat COVID-19 mencapai rekor tertinggi 1040 pada 7 Juli lalu, Jawa Tengah menjadi daerah tertinggi sebesar 480 dan disusul DKI Jakarta 142 dan Jawa Timur sebanyak 155 kasus kematian. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan oksigen untuk sektor medis meningkat. Kondisi ini pun membuat terjadinya kelangkaan oksigen, bahkan harganya melambung. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dalam upaya percepatan mengisi pasokan oksigen di wilayah yang membutuhkan, pemerintah menghadapi tantangan karena tidak memiliki perusahaan pelat merah yang khusus bergerak di sektor oksigen. Di saat pemerintah menjamin stok oksigen medis aman, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Krisis oksigen dan tingginya harga oksigen yang tidak masuk di akal kian meresahkan masyarakat. Betulkah ada oknum penjual oksigen nakal di balik fenomena ini? Kementerian BUMN terus mendorong percepatan penanganan COVID-19 dan menggerakkan perusahaan pelat merah untuk berkontribusi dukung pasokan oksigen bagi pasien COVID. Untuk meyakinkan pasokan oksigen berjalan lancar, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza meninjau langsung kedatangan 60 ISO tank di Tanjung Priok Sabtu 10 Juli lalu. Sebelumnya 21 ISO tank juga telah didatangkan dari Morowali, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dukungan BUMN termasuk Pertamina bersama anak. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dukungan BUMN termasuk Pertamina bersama anak dalam percepatan penanganan pasokan oksigen. Saat ini BUMN melakukan tugas-tugas ini sebagai faktor pendukung kementerian lain seperti kebutuhan oksigen di rumah sakit, serta ketersediaan dan akses terhadap obat murah yang dibutuhkan rakyat. Begitu juga untuk menjamin ketersediaan oksigen. Perusahaan pelat merah tersebut memang tidak memproduksi oksigen untuk medikal, tetapi fasilitas yang kita punya bisa di-switch sebagian untuk medikal. Ini yang saya tekankan kepada seluruh direksi BUMN bahwa kita harus menjadi service oriented, bukan birokrasi. Jangan pernah lelah ketika kita harus membantu rakyat. Kita buktikan dengan kekonkretan. Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN bersama jajaran BUMN yang telah menyediakan fasilitas armada ISO tank untuk memastikan ketersediaan oksigen terdistribusi dengan baik. Melalui penyediaan ini, pemerintah dapat menyampaikan kepada masyarakat agar tidak panik karena ketersediaan oksigen mencukupi. Pada kesempatan tersebut, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono menyampaikan bahwa Pertamina senantiasa berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19, tidak terkecuali pada pemenuhan kebutuhan oksigen pada saat ini. Dari 27 ISO tank yang dioperasikan Pertamina, saat ini berkapasitas 540 ton oksigen, sehingga penyumbang 60% dari kapasitas yang sudah ada. Dukungan pasokan oksigen untuk percepatan penanganan COVID-19 ini merupakan sinergi berbagai pihak, di antaranya Pertamina Group dalam pengelolaan tracking ISO tank yang melibatkan subholding komersial dan trading PT Patraniaga dan anak usaha subholding gas PT Gas. Sedangkan bantuan ISO tank dari PT Pertamina Gas, IMIP, dan PT Aiko. Pasokan oksigen dari beberapa pihak seperti Samator dan Linde, serta dukungan penuh penerimaan ISO tank dari PT Pelindo II. Direktur Utama PT Pelindo II Arif Suhartono menyampaikan PT Pelindo bekerja sama dengan BUMN lain sangat mendukung distribusi logistik kesehatan melalui wilayah pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II. Bahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Pelindo 1, 3, dan 4, berkomitmen memastikan distribusi logistik secara optimal seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19.